ular cari buntutnya. Buntutnya. Ini aman, Bang? Aman. Tapi untuk yang profesional aja ya, yang amannya ya. Kalau untuk yang belum coba, jangan deh coba-coba di rumah. Ada ular Yang sering disangka orang kobra. iya orang biasanya kebanyakan menyangka ini ular kobra. Emang kayak gitu kepalanya, Bang? Nah, kita pakai Gimana kalau misalnya digigit ular? Digigit ular berbisa dan tidak berbisa kan pasti caranya berbeda ya. Siapa yang menjelaskan ini? Yang sering digigit ini. Pengen kita tahu nih, ular apa yang paling berbisa? Yang menurut Pian yang paling berbahaya deh. Berbisa dan berbahaya. Katanya di rumah ada buaya, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita 1.0 ya. Dan hari ini kita berterima kasih ada teman-teman yang luar biasa di channel kami pada hari ini, yaitu kawan-kawan dari RRE Reptile Rescue and Education Borneo terakhirnya. Nah, jadi kawan-kawan ini mereka fokusnya di bagaimana cara penanganannya, cara misalnya yang mengobati, mungkin nggak jauh-jauh dari situ. Tapi ini lebih kepada reptil ya, Bang ya? reptil. Iya, Nah, reptil. reptilnya itu ular kebanyakan Kebanyakan ular. Lebih ular. dominan sih ular. Nah, kita kenalan dulu ya. Dan ini Abang Husin. Bang Husin. Iya. Bang Husin ini ketumnya, Bang ya? Iya, Ketumnya. ketemu Ketumnya. ketua umum ya. Nah, si Din ini wakilnya Hanafi. Bas Hanafi. Hanafi. Abang atau Mas? Bas Hanafi yang paling ujung. Tante. Rija. Nah, Bang Rija. Nah, mereka ini tergabung dalam bukan komunitas tadi apa nih? Forum RRE. Nah, nanti bagaimana mereka dan seperti apa mereka itu nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, di sini adalah banyak kotak-kotak. Nah, nanti kita ulas sedikit apa sih yang di dalam kotak ini dan berbahaya atau enggak. Nah, ini Bang, kan RRE ini kan masih jadi forum. Iya, masih forum. Tapi melihat dari forumnya itu agak sedikit berbahaya lah ya. Ya dalam kutipan agak berbahaya untuk yang orang awam. Untuk orang awam. Oke. Ya. Jadi harus anggapan itu ada pelatihan khusus yang sebagaimana mereka harus mengikutinya. Ada prosedur-prosedur yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, prosedur yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan sebenarnya memang kita berurusan dengan ular. Iya, betul. Ya, Bang ya. Iya. Ular. Jadi masalah nyawa benar. Jadi memang ini sangat harus ada edukasinya, Bang ya. Ya, betul sekali. Tinggi. Harus ada edukasinya lagi. Hmm. Ya, terlebih lagi kita harus mengenal beberapa jenis ular. Nah, di lapangan lagi kita tidak bisa menentukan sembarangan identifikasi ular itu ular apa. Oke. Ya mungkin itu berbisa atau enggaknya. Itu lebih spesifikasinya kita lihat lagi detailnya. Nah, kalau melihat dari ininya, Bang, Beban Pian ini kan termasuk forum panggilan, Bang ya? Ya betul, forum panggilan. Forum panggilan. Ya, kasarannya begitu. Jadi kalau misalnya nanti warga Banua ada ketemu ular di rumah, bisa aja hubungi mereka ya? Iya, hubungi. Ada nomor teleponnya kan, Bang? Atau WA? Ada, itu khususnya untuk di bagian Mas Hanafi. Nggih. Itu kebanyakan callingnya ke Mas Hanafi. Nomor WA-nya berapa, Bang? 0831 0831 di sini nanti ada ya. 0831 59 59 86 86 14 50. Nah, nanti kalau misalnya warga Banua Banjarmasin, tapi katanya Bang siapa? Bang Rija. Bang Rija. Ini tidak hanya di Banjarmasin aja, Bang ya? Iya. Kenapa itu, Bang? Ada cabang di lain kah? Cabangnya ada. Nggih. Cabang lah, bahasanya macam toko. Jadi di Kalteng tuh ada. Di Kalteng tuh khususnya di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, nggih. Pangkalan Bun. Kalau di Kalimantan sendiri sudah sampai ke Barabai, Hulu Sungai Tengah. Nah, ada pertama di Batola, Nggih. Batokuala.
Banjarmasin, Nggih. Banjarmasin. Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarbaru, ya. Habis itu ada di Rantau Rantau. sama di Barabai. Oh, sudah banyak ya? Banyak. Oh, membahas masalah ininya, yang dikerjakannya nih. Jam kerja beban pian. Maksudnya kan ini kan kayak bentuk kayak kerja juga sih. Cuman lebih kepada sosial ya. 25 jam. Lebih daripada 24. Iya. Berarti setiap callingan pasti datang nggak? Iya, itu diusahakan pasti datang. Jadi tergantung jarak, itu yang mana ada jarak terdekat di sana tim yang bisa evakuasi. Oh iya, soalnya tadi ada beberapa tim sudah ada di daerah-daerah masing-masing ya. Iya, masing-masing. Oke, tapi 25 jam 25 jam siap beroperasi untuk wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Mantap ya. Lebih daripada 24 jam. Dan mereka tuh sebenarnya kalau lihat dari Instagramnya itu nggak hanya ular aja, tapi banyak reptil yang lain. Pokoknya kalau sudah bahas masalah reptil, RRE lah yang bisa diandalkan salah satunya ya. Insya Allah ya. Tapi semuanya aman ya bang? Semuanya ya alhamdulillah untuk selama ini aman. 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 Mereka dilatih juga nggak seperti abang-abang ini? Atau memang sudah ada basicnya sendiri sebelum masuk forum? Untuk masuk forum itu sebelumnya ada basic atau nggak ada basic itu tetap dilakukan pembinaan dulu. Oh, oke. Jadi biarpun gimana kan jangan sampai ada kata senior dan junior gitu loh. Oke. Jadi dalam artian semua hal sama, semua hal bisa. Jadi yang mau aja dibimbing. Oke. Nah, terlebih lagi kan kita ini nggak dibayar nih. Iya, sosial banget nih. Iya, nggak dibayar, nggak ada apa-apa. Nah. Nah, itu kita lihat lagi orangnya itu mau nggak kerja tanpa pamrih gitu. Oke. Nah, dalam artian kita itu nggak dibayar tapi kita menolong orang. Berarti kerjanya untuk akhirat ini bagus nih. Oh ya, latar belakang beban pian nih. Itu apakah warga biasa? Tapi ulun rasa bukan warga biasa sih ini. Apa warga tua? Kalau saya sendiri, sebenarnya saya penghobi. Hobi. Iya, penghobi untuk reptil sendiri. Ya bukan hanya reptil, semua hewan sih saya hobinya. Suka Tapi memelihara. Untuk paling dominan itu reptil. Dari ya macam-macam ular, dari ular lokal ataupun ular impor. Itu saya suka. Katanya di rumah ada buaya bang? Dulu ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa bang? Ya dalam artian kan itu hal apendik atau Oh, jadi kita harus iya. Kembalikan ke pemerintah lagi. Ya, betul sekali. Oke. Dan forum ini sudah berdiri udah berapa lama bang? Sudah dari 2018. Ya. 2018 2018. sampai sekarang. Jadi hitungan 4 tahun. Emang alasan untuk mendirikan forum ini apa pengen bantu orang aja atau punya pengalaman sendiri? Oh, jadi aku harus bantu orang nih gini. Ya kita sekaligus ada dua ya. Kita itu bantu orang sama lestarikan hewannya. Nggak cuman orang, tapi hewannya itu juga nggak tersakiti. Dalam artian kita untuk rescue itu kan kita nggak cuma nge-rescue orang yang takut sama ular, tapi kita juga mengamankan ularnya. Oh iya. Terlebih lagi ular ini kan nantinya dikemanain, kita harus lestarikan lagi. Tapi lestarinya itu kita harus endemisnya di mana tempat tinggalnya aslinya. Itu baru kita lepas lagi. Oh berat manusianya selamat, binatangnya aman. Oh, jadi mereka ini nggak hanya untuk mengamankan manusia aja ya. Ada pengalaman nggak pada saat pelaksanaan penyelamatan binatang dan manusianya itu? Digigit kah? Atau dipatuk kah lawan tadung? Siapa? Kalau masalah digigit, kita ada pedoman lah, malah yang paling penting itu pelindung. Kayak sarung tangan, pakai sepatu, pakai celana yang tertutup, pakai ini baju lengan panjang ya. Pakai kacamata kan. Kalau kayak insiden di lapangan sering aja, tapi ya Contohnya bang. biasanya kayak disembur. Oh, sama ular sawah ya? Ular sawah. Ular kobra. Disembur, kena di tangan. Kalau kayak piton itu kan menggigit dia. Nggih. Kalau kita pakai sarung tangan itu kita masih bisa ngelepas.
Jadi Oh. tinggal sarung tangannya yang di mulutnya. Itu pentingnya. Berarti pengamanan safety dari diri sendiri sebelum anukan ke lapangan tuh ya? Lapangan harus ada. Oke. Nah, paling tidak kita bakal safety diri sendiri dulu, Hmm. baru kita safety orang. Oke. Berarti kalau ini beban pian ke rumah-rumah berarti ya? Kalau misalnya di call sama orang itu ke rumah, Ya, ke rumah orang-orang. kebanyakan ke rumah ya? Ya. Sehingga untuk mengadakan call itu kan biasanya dengan WhatsApp, sama HP, Oke. itu biasanya palingnya 24 jam kita standby. HP-nya standby lah ya? HP-nya standby 24 jam. Kita lempar ke grup, biasanya kawan-kawan itu yang respon siapa yang siap, siapa terdekat lah, Iya. dia yang ke lokasi. Oh berarti tidak ada kerja khusus misalnya pian harus langsung ke lapangan. Cuman yang paling terdekat aja gitu ya, Iya. merasa yang paling terdekat. Tapi sebelumnya yang terdekat itu udah dibekali dulu. Oh Paling iya, nggak siap. skill di lapangan harus ada. Ya, kalau nggak ada skill di lapangan ya mungkin. Bunuh diri kayaknya. Iya. Itu dia. Walaupun ular kada berbisa tetap aja lah. Kita berhadapan dengan maut. Iya makanya. Nah oke, kita kan ini di sini sudah ada contoh-contohnya beberapa binatang yang menjadi apa namanya? Ini menjadi rescue ya? Ini Ya. sudah di rescue ya? Ini sudah di rescue. Oke. Ini rencananya mau dilepas nggak? Ini tetap nanti dilestarikan, dilepas, tapi masih butuh adaptasi dulu biar nggak stres. Soalnya Oh, berarti kan memang semua ular itu habis ditangkap pakai tangan Hah? atau ditangkap manusia, mereka dominan stres. Oh, ada stresnya juga ular ya? Dan kemungkinan 100% dia tidak mau makan. Oh. Bukan 90% lagi, 100% nggak mau makan setelah dipegang sama manusia. Oh. Itu kalau ular. Oke. Nah, mungkin kita sekarang coba bagaimana kalau kita melihat cuman teorinya aja kayaknya Ya, mereka ini ilmunya masih diragukan ya. Jadi kalau mereka harus praktek dulu nih gimana cara nangkap ular dan oh ya satu nih sebelum kita coba tangkap ular. Gimana kalau misalnya digigit ular berbisa dan tidak berbisa kan pasti caranya berbeda ya. Siapa yang menjelaskan ini? Ini yang sering digigit ini. Oke bang, silakan bang. Sebenarnya kalau digigit ular yang tidak berbisa ya, Iya. tidak berbisa misalnya kayak piton Ya, atau sanca. ya, Kalau dalam bahasa lokal Banjarmasin itu sawa ya, ular sawa. sawa. Itu biasanya itu ketika tergigit itu kan nggak bisa lepas ya bang ya, nggak bisa lepas. Nah itu jangan ditarik. Kalau ditarik mengakibatkan luka sobek. Dan Oh, soalnya giginya masih nancep gitu ya? karena kan gigi dari piton itu rata-rata ular yang tidak berbisa itu aglipa. Jenis giginya ya, bukan taring bisa. Bukan taring bisa. Jadi aglipa itu banyak. Kalau kita tarik mengakibatkan luka sobek dan pendarahan. Nah, jadi ketika digigit itu kita banyak cara. Misalnya dengan cara direndam dalam air atau dimasukkan air pakai selang ke dalam mulutnya. Supaya nggak bisa napas? Supaya nggak bisa napas, dia akhirnya ular itu ngelepasin. Oh. Itu untuk piton, untuk piton ya. Sejenis yang tidak berbisa ya? Ya, sejenis yang tidak berbisa. Yang besar-besar itu? Ya, terus kalaunya yang berbisa, contoh aja kobra, atau yang biasa masyarakat temui ya. Yang paling banyak di Jawa itu biasanya rhodostoma ya bang ya? Iya, Rhodostoma itu viper tanah. Viper tanah? Iya, dia bisa kamuflase dengan daun-daun. Dengan daun-daun. Oh. Karena warnanya sama dengan serasa Nggih. daun-daun. Ini ya, Pak, ranjau darat. Ya, ranjau darat kalau kawan-kawan gitu ya. Ranjau darat. Kalau di Kalimantan sendiri? Ada juga rhodostomanya, tapi Ada semua. dominan merah. Oh. Kan tiap lokaliti beda bang. Iya, siap. Lokaliti beda. Jadi ketika tergigit ular berbisa, misal di tangan atau di kaki, langkah pertama kita harus diimobilisasi. Imobilisasi itu jangan banyak gerak gitu ya? Bukan? Imobilisasi itu kalau bahasa Banjarnya ditangkir. Ditangkir seperti orang patah tangan. Oh diikat gitu ya bang? Kayu. Dikasih kayu 2 lapis, diikat. Ikat itu untuk menahan kayunya aja, jangan sampai menjerat lah. Jangan sampai menjerat, itu fungsinya untuk tidak banyak bergerak dan jangan diangkat tinggi dari jantung. Oh, soalnya bisa itu kan memang melewat aliran darah ya? Iya,
Tapi itu tergantung bang, tergantung. Kalau viper kan biasanya kandungan bisanya dominan hemotoksin. Nah, Terus kalaunya kayak kobra, kandungan bisanya dominan neurotoksin. nah, King cobra, neurotoksin, cytotoxin, hemotoksin. nah. Kan Waduh, beda lagi tuh. Nah, gitu. Ada tingkatannya. ada tingkatannya. Cuman kalau ini paling aneh deh, yang paling pengen kita tahu nih, ular apa yang paling berbisa? Yang menurut Pian yang paling berbahaya deh, berbisa dan berbahaya. Untuk seputaran Indonesia atau dunia? Bagaimana ini? Kalau untuk dunia menurut saya sendiri itu Gabon Viper. Ya gabung. Yang di Australia bukan? Ya itu ada juga Australia, kebanyakan di gurun itu melebihi dosis. Masnya tahu ular derik nggak? Iya. Nah itu lebih besar daripada dosis ular derik. Wah, berarti kalau King Cobra di bawahnya lagi? Itu untuk dunia. Oke. King Cobra ada bawahnya lagi. Oh. Untuk kalau di Indonesia itu Ya, masih King Cobra. King Cobra yang paling berbahaya ya. Iya. Oke, kita udah panjang lebar nih bicara tentang teori-teorinya dan pengalaman bebuan abang-abang di lapangan. Kita coba bagaimana bebuan mereka ini nangkap ular dan ular seperti apa yang ada di samping ulun ini. Dan nanti kalau misalnya cara penangkapannya seperti apa nanti mereka ajarin ya. Oke, kita sekarang mulai ya bang ya. Ya bisa. Yang kita mulai ini ular yang Kayaknya ular yang gede aja dulu ya. langsung kah? Yang gede atau yang kecil? Ya mana? Oh, yang kecil aja dulu lah. Oke. Yang kecil dulu lah. Jauh. Yang kecil. Nah di sini sambil ngerokok ya, Boleh. biar lebih santai aja. Nah di sini ada ular. Yang sering disangka orang kobra. Iya orang biasanya kebanyakan menyangka ini ular kobra. Ular kobra. Padahal ini ular. shit. Ini masuk semi akuatik bang. Masuk semi akuatik. Ini ular kadut belang. Kadut belang. Kalau orang Banjar nyambutnya apa, Bang? Kalau orang Ular tanah. ular tanah. Oh, Yang sering di rengge, masuk rengge. Masuk rengge, masuk itu. Masuk Jala jebakan ikan. Jala ikan. Oh. Ini jadi ularnya cenderung pasif. Ah, Beda dengan ular-ular kayak piton. ah. Dia tuh sebenarnya jarang strike ya, jarang ngebait ya bang ya, Iya, jarang ngebaik. jarang gigit. Nah cuman apa namanya, kepercayaan orang masing-masing banyak ini mengatakan apa ular ini berbisa rendah dan ada juga yang menyatakan tidak berbisa. Oke. Ya. Tapi padahal dia berbisa. Semua ular emang berbisa sebenarnya, Yes. tapi tergantung imun tubuh kita sendiri Iya. lagi. Oh, oke. Nah Kalau yang kotak yang satunya tuh Bang kayaknya lebih gede itu, Bang. yang ini, Hah. nah oh ya ini nama ilmiahnya Hah? Humalopsis bucata ya. Humalopsis bucata. Untuk makanan. Nah kalau yang ini, Hah. nah defense kandang nih. Emang kayak gitu kepalanya, Bang? Nah kita pakai safety biasanya kalau yang ularnya Agak agresif. ya safety tools. Itu namanya apa, Bang? Yang dipegang sama abangnya itu? Hook. Hook ya? Ya hook. Oh. Nah, kalau ini paling biasa, paling sering kita temuin ya, masuk ke dalam pemukiman, dalam rumah. Ini ular sanca. Ular sanca. Nah, ya kalau bahasa lokal Banjarmasinnya ya, ini ular sawah ya bang ya. Oh, berarti kalau sering masuk ke pemukiman warga ya Ular ini Ular ini. sama Satunya. ular kadut tadi. oh yang ini. Ya. Sama kobra ya. Kobra. Mm-mm. Itu sering betul itu masuk rumah. Ini kalau besar bahaya. Iya kalau besar ini bahaya karena ini ular terpanjang di dunia bang ya. Iya, salah satu ular terpanjang di dunia, sama lilitannya itu Paling keras. mematikan? Iya, Mm-mm. betul. Oke. Untuk ukuran 3 atau 4 meter itu dibutuhkan 2 orang untuk melepas Iya. lilitannya. Agresif juga sih ini. Oh masih agresif karena ini kan hasil rescuean bang. Baru aja berarti. Ini tangkapan kapan bang? Kemarin pagi. Enggak dari Mm-mm. Oh. Karena kalau kayak gini bang, Hmm. kalau kita hasil rescuean yang bakal kita rilis, Hmm. kita nggak bikin jinak. Oh iya, soalnya mau dilepas juga kan? Nah, kalau dibikin jinak, nanti ketika dirilis kan susah survive-nya dia. Oh iya benar. Nggak sesuai dengan di Iya. habitatnya. Ya. Nah ini ular piton ya, piton. Ini yang memiliki gigi aglipa tadi yang bisa bikin sobek Oh. dan pendarahan. Jadi kalau misalnya tergigit ini jangan langsung jangan ditarik ya. Iya, Walaupun sakit sih ya. iya. Langsung dikasihkan air atau direndam ke dalam air ya. Mm-mm.
Oke. Coba Bang Jai, cara apa nge-rescue piton ya? Piton. Tapi memang kalau mau merescue ular tuh harus pakai alat bantu seperti ini ya, Bang? Iya, harus Bang. Safety. Kalau enggak, kita nggak ada alat bantu seperti ini. Biasanya orang rumah itu pakai sapu atau Jadi memang ada beberapa yang harus diperhatikan dalam merescue ular ya. Iya. Katanya Bang Husen tadi itu memang harus hati-hati karena ini udah cacat nih. Iya, Ini gara-gara apa nih, Bang? ini kayak pergeseran tulang. Ah, Dalam artian itu bekas ya, kalau nggak ularnya sendiri atau bukan karena ulah manusianya. Nah, tapi bukan karena orang rescue. Paling ini biasanya dia di pohon, terus ada orang usil, dia narik-narik kayak gini. Oke. Karena memang dalam merescue binatang atau seperti ular kayak gini ada tekniknya sendiri, nggak sembarangan supaya dia tetap selamat ya, Bang ya. Sama ada juga kalau kayak gini kan ada dua kemungkinan nih. Dua kemungkinan, pertama dia bawaan lahir, Ya. yang kedua cacat karena kecelakaan. Oke. Dan ini nanti kita dicontohin nih gimana caranya menggunakan hook yang benar untuk merescue ular. Nah, kita punya yang gede. Nah, yang ini gede ini. Gimana, Abang? Silakan, Bang. Kalau yang pertama-tama yang harus dilakukan gimana, Bang? Biasa kita cari kepalanya. Kepalanya. Depan. Hah? Ini ular gede banget, ini ular apa, Bang? Ini ular peraja atau Ular karung. Ular karung. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu elephant trunk. Ya Bang ya? Elephant trunk panjang. Ya, elephant trunk. Nah, habis itu dipegang kepalanya ya. pegang kepalanya di sini. Oke. Oh shit. Itu refleks ular. Cari buntutnya. Buntutnya. Ini aman, Bang? Aman. Tapi untuk yang profesional aja ya, yang amannya ya. Kalau untuk yang belum coba, jangan deh coba-coba di rumah. Ini ular biasanya di mana ini, Bang? Ini di air. Air. biasanya. Di air ya? Ya, di air. Ini kulitnya sisanya Agak kasar ini. kasar. Kulit kasar berbeda dengan ular lain. Oke. Makanya sering sebut ulang ini ular kalung ya. Ular karung. Karena sisiknya kasar. Iya, kasar. sama ularnya ini kanibal, Oh, makan sesama juga? makan sesama jenis. Oh. Tapi biasanya ular tuh makannya tikus kayak gitu ya, Bang? Biasanya tikus, kalau ular air kan lebih cenderung ke ikan. Ikan, inggih. Tapi ular ini apa yang ada di depan dia dimakan sama dia. Oh, berarti apapun. Apapun. Termasuk jenis dia sendiri Oke. Bisa dimakan. bisa dimakan sama Dia dia. suka makan ini nih. Tenungnya makan ini. Karena ukurannya lebih kecil ya. Iya, karena ukurannya lebih kecil dari dia Sama-sama di air itu. bisa. Oke. Nah, habis dari ini baru dimasukkan ke karung ya, Bang? Ya, dimasukkan ke karung. Biasanya Biasanya kan kita pakai kontainer box. Hah. Kalau enggak pakai karung. Oke. Kontainernya yang kayak gitu tadi tuh ya? Iya. Untuk kontainer itu lebih aman. Ya, soalnya untuk menjaga dia nggak kegesek sama karung, biasanya kan kalau kegesek sama karung dia ada luka. Oke. Nah, Lecet Iya, di lecet. badannya ya. sama ini Bang, kalau pakai karung itu kita sering kejadian ya. Ular ini lepas. Iya. Mending kalau ular yang nggak berbisa, kayak kobra, Oke. dia biasanya bisa bikin lubang di sudut karung itu. Jadi hati-hati buat kawan-kawan yang dapat ular atau istri ular, kalau bisa di karung itu jangan lama-lama, beberapa jam aja langsung pindah ke Dipindah. langsung pindah. Langsung ke box kayak gitu ya, supaya nggak mudah rusak ya. Iya, betul. atau Kalau- ini dilapis beberapa lapis atau di karung masukin ke toples lah. Iya. Bisa juga. Kalau untuk merescue ini kan tadi ada hook ini, Bang. Selain pakai yang hook yang khusus kayak gini, bisa nggak pakai kayu biasa, Bang? Bisa. Bisa ya? Kayu biasa tuh bisa. Yang penting ada tumpuannya. Iya. Mm-mm. Bisa pakai ininya kan. Anggapan kan itu beranggapan kayu, Ah. langsung ditekan kayak gitu. Ditekan. Oh, yang- leher. Yang penting itu lehernya dulu yang didapat ya. Leher. Iya, leher, habis leher kita pegang Hah? baru ke ekor. Oh. Iya. Untuk ular ya Bang ya? Untuk ular. ular. Kalau buaya nggak bisa itu. Kalau buaya, biawak beda lagi. Harus ke ekor dulu kalau biawak. Oh, jadi beda binatang, beda juga cara Beda penanganannya. cara penanganannya. Maka dari itu kan yang udah dijelasin pertama tadi, Nggih. kita harus tahu dulu itu
itu karakter ular gimana, Ah. atau jenis ular atau jenis hewannya itu Ah, gimana. jenis binatangnya juga ya. Iya betul, jenis binatangnya. Ah. Itu nggak bisa sembarangan kita main tangkep. Nah, nggak tahu itu kalau itu berbisa atau enggak, itu berbahaya atau enggak. Itu biasanya walaupun nggak berbahaya, dia menghasilkan bakteri di giginya dari yang dia makan. Iya. Oke, jadi bisa jadi infeksi gitu ya. Ya, infeksi, jelas. Itu jelas itu kalau infeksi, makanya harus dibersihkan sebersih mungkin biasanya. Kalau habis di- kena gigitan. Nama di RRL kan pasti ada nama edukasinya tuh. Iya. Itu memang Bubon Pian ngasih pelajaran juga ke masyarakat gitu ya? Iya Oh, betul. iya betul Bang. Karena biasanya setiap kita selesai nge-rescue, Nggih. evakuasi, kita itu kasih edukasi ringan Nggih. ke masyarakat tentang spesies ular, tentang cara maksudnya menghalau bagaimana caranya ular tidak masuk rumah. tidak masuk lagi. Nah, itu kan. Itu Paling Yang tidak penting. yang paling tidak jangan banyak makanan di dalam rumah yang khusus makanan ular ya. ya, Sampah-sampah. Sama Sampah itu jangan boleh juga ya. kalau ular itu dia paling nggak suka sama bau-bauan, bau harum. bau gitu. harum. Oh, wangi-wangian Iya, gitu, wangi-wangian. parfum. Iya, parfum atau gimana. Pokoknya ibaratnya itu harus tempat bersih yang sangat wangi-wangian kayak gitu. Oke. Dia nggak mau mendekat. Iya. Oke, berarti rumah memang harus bersih dan wangi. Iya, karena kebersihan sebagian dari Iman. masuk. Sarang tikus sih biasa dia suka. Oke. Jadi kalau banyak tikus di rumah termasuk mengundang ular juga ya? Iya. Bisa mengundang ular itu. Oke. Terlebih itu ular piton. Ular piton ya. Iya. Oke, terima kasih banyak loh Bang. Iya. Abang-abang sudah bersedia mampir di channel kami dan udah capek-capek bawa ular yang lumayan berbahaya ini. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak aman ya Bang ya? Aman. Tapi kalau digigit tetap sakit kan? Tetap pasti ngeluarin darah. Langsung ngeluarin darah. Ini binatang purba ini, Bang. Kenapa itu? Ya, fosil Ular hidup nih purba Bang. Ini. Ini fosil hidup. Ular paling tua ini. Ular Kenapa bisa disebut gitu Bang? jenis lama. Iya, jenisnya itu jenis Oh, jenis ular purba. Purba ya. Oke. ini dia tidak mau muncul ke pemukiman. Dia pasti di dalam air dia. Anggapan itu lumpur biasanya, kecuali dia terancam. Keterancam baru dia keluar. Dia keluar. Oke. Mantap. Ini hebat dia ini, sempat ketemu titik dia. Kita belum sempat. Kita udah sempat. Oke, terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Bang ya. Dan nanti kalau misalnya viewers pengen minta bantuan sama mereka, tadi nomornya sudah tertera dan Instagramnya juga ada nanti di layar teman-teman semua. Dan semoga kita semua aman dan binatangnya juga aman ya Bang ya. Iya. Engge. Dan tidak ada lagi yang merasa terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton channel kita juga ya. Ya, sip. Channelnya ya. Iya. Channelnya apa namanya Bang? Ini Animal Rescue Banjarmasin. Iya. Animal Rescue Banjarmasin. Pantengin ya. Sama punya saya Apa itu Bang? Atmo ID. Atmo ID. Pian Bang ada nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada. Pian Bang? Belum. Sama Animal Rescue. Animal Rescue juga sama ya. Oke. Jangan lupa ya mampir ke channel mereka ya. Mau lebih tahu. Ya. Thank you. Mantap.